Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia Azhara dari kelas 5B Ekonomi Syariah. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi SDA dan Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu masalah lingkungan global yang sangat penting, yaitu deforestasi dan degradasi hutan. Masalah ini bukan hanya tentang hilangnya pohon, tetapi juga tentang hilangnya keseimbangan alam yang selama ini menjadi penopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Deforestasi adalah proses hilangnya hutan secara permanen akibat aktivitas manusia, seperti penebangan liar, pembukaan lahan, pertanian, dan perkebunan, pembangunan jalan, hingga pertambangan. Sedangkan degradasi hutan adalah penurunan kualitas hutan yang menyebabkan fungsi ekologisnya menurun, meskipun pohonnya belum hilang seluruhnya. Contohnya, ketika hutan sering terbakar atau dieksploitasi berlebihan sehingga tanah menjadi tandus dan keanekaragaman hayatinya menjadi berkurang. Beberapa penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan antara lain, yang pertama pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan besar-besaran. Yang kedua, penebangan liar untuk kayu dan bahan bangunan. Yang ketiga, kebakaran hutan baik disengaja maupun akibat kelalaian manusia. Dan yang keempat yaitu pertambangan dan pembangunan infrastruktur di kawasan hutan. Dampak dari deforestasi dan degradasi hutan sangat luas dan saling berkaitan. Pertama, hilangnya keanekaragaman hayati. Ribuan spesies hewan dan tumbuhan kehilangan habitatnya dan banyak yang terancam punah. Yang kedua, perubahan iklim. Ketika hutan ditebang, kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida berkurang, sehingga gas rumah kaca meningkat dan suhu bumi naik. Ketiga, meningkatnya bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor karena tidak ada lagi akar pohon yang mampu menahan air hujan dan menjaga kestabilan tanah. Dan keempat, dampak terhadap manusia. Banyak masyarakat adat dan penduduk lokal kehilangan sumber penghidupan karena hutan yang menjadi tempat mereka mencari makan, obat-obatan, dan bahan bangunan sudah rusak. Ketika hutan rusak, suplai oksigen berkurang, suhu bumi meningkat, dan udara menjadi lebih kotor. Akibatnya, kita lebih rentan terhadap polusi dan perubahan cuaca ekstrim. Selain itu, rusaknya hutan juga bisa mengganggu ketersediaan air bersih, karena hutan berfungsi sebagai penyimpan dan penyaring air alami. Jadi, meskipun kita tidak tinggal di hutan, kehidupan kita tetap sangat bergantung padanya. Untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan, perlu kerjasama dari berbagai pihak. Dari sisi pemerintah, dibutuhkan kebijakan yang tegas dalam menindak penebangan liar dan pembakaran hutan, serta mendorong program reboisasi yang berkelanjutan. Nah, dari sisi masyarakat, kita bisa ikut menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan sembarangan, ikut serta dalam kegiatan penghijauan, dan mendukung produk ramah lingkungan. Sedangkan dari sisi individu, kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti menghemat penggunaan kertas, mengurangi konsumsi produk yang berasal dari hasil perusakan hutan, dan ikut menanam pohon di sekitar rumah. Sebagai penutup, mari kita sadari bahwa hutan bukan hanya sekedar kumpulan pepohonan, tapi jantung kehidupan bumi. Menjaga hutan berarti menjaga udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan masa depan yang kita tinggali. Kita tidak harus menjadi aktivis lingkungan untuk bisa berkontribusi. Cukup mulai dari diri sendiri, dari langkah kecil yang konsisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.